Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wassalamu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin. Amma ba'd. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, utamanya di pagi subuh ini dengan keimanan, ketauhidan menghunjam di hati kepada Allah sehingga terwujud dengan ibadah salat berjamaah di salat subuh ini. Semoga teriringi hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala, perolehan rahmat maghfirah berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang rukun-rukun salat yang disepakati, maka sampai di pembicaraan rukun yang ketiga, yaitu al-qiraah. Al-qira'atu liqadirin 'alaiha, membaca Quran. Menurut mayoritas itu membaca Al-Fatihah, tapi menurut Hanafi pokok ada Qurannya, begitu. Kemudian dari pandangan tersebut mengembang tentang basmalah di dalam Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 4 pendapat dalam hal ini. Pertama, berbicara al-basmalatu indal Hanafi, bismillah menurut Hanafi. Walaysatil basmalatu ayatun, atau walaysatil basmalatu ayatan minal Fatihah wala min ghairiha minas suwar illa min suratin Naml fi asna'iha. Bismillah, basmalah itu membunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu ya. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau kalimat atau ayat basmalah itu bukan merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Itu menurut pandangan Hanafi. Wala min ghairiha, dan juga bukan termasuk ayat dari surat-surat selainnya, illa min suratin Naml fi asna'iha, kecuali basmalah itu merupakan surat, ada di dalam, atau merupakan ayat ada di dalam surat An-Naml, di tengah-tengah ayat 30 ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam surat An-Naml ini bismillah jadi ayat. Tapi sementara yang tidak di surat An-Naml, di surat-surat mana saja termasuk di dalam surat Al-Fatihah, menurut pandangan Hanafi itu bukan merupakan ayat. Itu alasannya ya karena itu cuma pemisah antara surat ke surat, terus diberi bismillah, begitu. Didasarkan oleh hadis Anas radhiyallahu taala anhu qol, hadis Anas bin Malik itu ini yang dijadikan dasar. Anas bin Malik bertutur, "Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Katanya Anas bin Malik, saya sholat di belakang atau bersama, di sini ma'a, nanti ada hadis lain khalfan. Hadis yang lain nanti saya sholat di belakang Rasulullah. Kalau di sini saya sholat ma'a Rasulillah, saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bersama Abu Bakar, juga bersama Umar, wa Utsman, bahkan juga di
atau bersama Utsman. Ini para sahabat Rasulullah SAW yang menggantikan beliau Rasulullah menjadi pemimpin. Abu Bakar jadi khalifah mengganti Rasulullah. Sudah itu Umar menggantikan Abu Bakar. Terus Utsman menggantikan Umar. Pemimpin-pemimpin itu khalifah namanya, itu 4 disebut Khulafaur Rasyidin. Itu ngimami, ya, karena hafal 30 juz tentu. Ngimami sholat. Utsman masih kecil, maka dia pengalamannya ini Anas bin Malik masih kecil. Pengalamannya itu bersama orang-orang top, ya, ikut Nabi mulai balita sampai umur 13. Rasulullah wafat diganti Abu Bakar. Anas juga ketemu Abu Bakar, terus sampai ketemu Utsman. Dia bercerita, saya sholat bersama mereka, orang-orang itu, falam asma ahadan minhum, tidak aku mendengar seorang pun dari mereka itu yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, yang membaca bismillahirrahmanirrahim dalam sholatnya. Ini hadis rawahu Muslim, ada di dalam kitab Sahih Muslim hadis ini. Jadi kata Anas, saya sholat bersama Rasul, tak satu pun saya tidak mendengar mereka itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ya. Jadi apa? Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Oh. Hadis Sahih Muslim. Maka berdasar hadis ini ditangkap oleh pandangan mazhab Hanafi, kalau begitu bismillah itu bukan ayat di surat Al-Fatihah. Karena buktinya itu Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman ketika ngimami tidak membaca. Ya inilah ini ya. Mungkin ya sampai sekarang itu di Mekah Medina. Ya, sampai sekarang. Karena berurutan kan, ganti ini sampai anak turunnya terus, anak turun Habib ya, Sayyid dari keturunan Rasulullah terus. Sampai hari ini di Mekah Medina itu ya Al-Fatihahnya tidak bersuara bismillahnya. Ini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam-macam iramanya itu ya. Tapi basmalahnya tidak dibaca gitu. Oh, berarti bismillah ini bukan ayatnya Al-Fatihah. Itu ditangkap seperti itu. Lakin ini Hanafi ya, masih Hanafi, karena nanti 4. Bagaimana komentarnya 4 mazhab besar di dunia ini berkenaan dengan bismillah. Lakin yaqra'ul munfaridu bismillahirrahmanirrahim ma'al Fatihah fi kulli raq'atin sirran. Tetapi orang sholat sendiri ya, itu membaca bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah, bersama Al-Fatihahnya itu fi kulli raq'atin, setiap rakaat. Sholat sendiri soalnya kan, sholat sendiri kan ada Al-Fatihah ya. Itu juga baca bismillahnya sirron, tapi sir. Jadi bismillahnya itu sir, walaupun Al-Fatihahnya jahar. Apalagi memang sir Al-Fatihahnya, ya jelas bismillahnya sir. Orang yang sholat sendiri itu membaca bismillah dengan Al-Fatihahnya itu tiap rokaatnya itu sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nih.
Ya, kama annahu yusirru bitta'min, seperti halnya juga orang yang sholat sendiri itu mensirkan bacaan aminnya. Amin. Ya kan? Sholat sendiri kan? Sholat sendiri yang fardu, sholat sendiri sunnah. Tiap rakaat ada Al-Fatihahnya, juga baca bismillah, tapi sir. Juga baca amin. Aminnya jahar apa sir? Sir, ya, sholat sendiri. Fatasmiyatu wa ta'min yusirru bihimal qari, sehingga bacaan bismillah dan amin itu disirkan keduanya ini oleh orang yang membaca. Nih sholat sendiri ya. Amal imam, adapun imam, kalau tadi munfarid ya sholat sendiri. Amal imamu yaqra'ul basmalata wa la yusirru biha. Adapun imam itu tidak membaca basmalah dan juga tidak mensirkannya, li'alla yaqa'ul sir baina jahrain, supaya tidak terjadi antara sir dan jahar, dua jahar. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud sahabat Nabi itu mengatakan, arba'un yukhfihinnal imam, ada 4 yang disembunyikan oleh imam, yaitu at-ta'awud, ta'awud. Terus wat-tasmiyah, baca bismillah. Terus 3 ta'min, mengucapkan amin. 4 tahmid, mengucapkan rabbana lakal hamd. Ini imamnya itu menyembunyikan. Bisa maknanya enggak membaca atau sir. Sehingga imamnya, kalau imam itu enggak ada yang dengar, ya. Terus tasmiyahnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Terus aminnya imam, ini kata Ibnu Mas'ud juga amin, amin. Walaupun dia keras, imam ya. Terus seperti tahmidnya, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Yo, bisik-bisik atau sir, disembunyikan. Bahkan ada yang berpendapat tidak bunyi. Jadi imam itu cuma sami'allahu liman hamidah. Yang jawab makmumnya, Rabbana walakal hamd. Tahmidnya itu, ini pandangan diambil dari pendapatnya Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi katanya anak saya sholat bersama Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Umar, Utsman, mereka satupun tidak saya dengar bacaan bismillahnya, dari awal sampai akhir ketika ngimami. Saya tidak mendengar satupun itu dari mereka itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Tidak mendengar saya. Hadis tadi dijadikan dasar oleh pandangan madhab Hanafi. Bismillah tidak termasuk ayatnya di surat Al-Fatihah dan juga tidak di surat-surat yang lain kecuali hanya di An-Naml itu. Ayo nih ya. Terus sekarang dalilnya ya. Adillatuhum ya'ti, dalil-dalilnya sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Muzammil itu menuturkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah menyuruh orang yang sholat itu bacalah yang mudah, yang bisa dari Quran. Di sini tidak ada ketentuan surat apa enggak. Ini secara umum. Sehingga wa huwa amrun bimutlaqi qiraatin, dalam dawuh Gusti Allah
ya firman Allah ini perintah secara umum membaca bimutlaqi qiraah. Karena tidak menentukan surat apapun. Maka fatahaqqaqu bi adna ma yutlaqu alaihi ismul Qur'an. Bisa diwujudkan paling sederhananya apa yang umum dari nama Quran. Wa bima anna qiraatal Qur'an laisat fardhon kharijas shalah. Oleh karena itu juga bahwa sesungguhnya membaca Quran bukan merupakan yang fardu di luar salat. Bil ijma'. Ini menjadi ijma'. Kalau ditanya ya, apa hukumnya membaca Quran di luar salat? Pasti sampean menjawab apa kira-kira? Wajib, apa sunnah, apa mubah-mubah saja? Ya apa, Pak? Sampean lu nek gak salat terus hukumnya maca Quran itu apa? Kira-kira apa, Pak? Sampean wong Islam nek ndak maca Quran dosa enggak? Ayo. Dosa enggak sampean ya orang Islam tapi ndak maca Quran? Dosa enggak? Enggak ya? Dakwani ngomong. Makanya di sini itu menjadi ijma'. Ijma' itu konsensus ya. Menjadi ijma'. Apa itu? Anna qiraatal Qur'an laisat fardhon kharijas shalah bil ijma'. Bahwa sesungguhnya membaca Quran itu bukan merupakan sesuatu yang fardu di luar salat. Itu menjadi ijma'. Ya. Oh, ngono ya. Tapi nek salat harus ada Qur'annya kalau salat. Sak bisa-bisanya ya. Apa yang paling bisa dan mudah silakan, pokok salat kudu ono Qur'ane. Karena kalau ada orang sholat tidak ada Qur'annya sama sekali, dicoret. Oh. Itu sebabnya menjadi rukun. Rukun sholat nomor 3 adalah baca Qur'an tadi kan. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Sak bisone, sak iso-isoe. Apa yang dia bisa dalam Qur'an itu dibaca. Tapi di luar sholat tidak fardu. Kira-kira apa kalau tidak fardu, Pak? Kira-kira apa? Kalau di luar sholat seperti nganggur-nganggur ini setiap hari ini, itu gak fardu berarti apa baca Quran itu? Sunnah, yo sunnah yo, masya Allah. Ini sudah menjadi ijma' ya, menjadi ijma'. Bidalili siyaqul ayat. Fata'an takuna fardhon fis shalah. Karena adanya dalil tadi di Quran itu ayat berkenaan dengan orang salat. Sehingga faqra'u ma tayassara minal Quran di situ itu berkenaan dengan orang yang salat. Perhatikan dalam surat Al-Muzammil itu ketika melaksanakan sholat malam Allah menyuruh supaya membaca Quran yang semudahnya, sebisanya. Maka di sini termasuk rukun dalam sholat itu baca Quran. Kalau jumhur itu baca Al-Fatihah, kalau Hanafi baca Quran sebisanya, walaupun di Al-Fatihah itu Hanafi. Kemudian ini dalilnya ya. Ini berkenaan dengan apa ini? Rukun sholat yang ketiga, baca Quran. Yang kedua dalilnya, la tazuzu ziyadatu bi khabaril wahidi dhanni ma sabatat fardiyatuhu bidalilil qat'i fil Quran. Tidak boleh
melebihi dengan berdasarkan hadis ahad yang sifatnya don, itu melawan kefarduan yang ditetapkan dengan dalil qot'i yang ada di Quran. Ya. Sehingga dari sini walakin khobarul wahid yujibul amal. Tapi walaupun hadis ahad untuk menetapkannya itu wajib diamalkan. La fardiyatuhu, bukan merupakan fardu. Fardunya sholat cuma wajib dalam sholat. Ini pandangannya Hanafi gitu ya. Faqalu, sehingga ulama-ulama Hanafi mengatakan biwujubi qiraatil Fatihah faqat, dengan mewajibkan membaca Al-Fatihah saja. Mewajibkan, bukan memfardukan. Ai anna sholata tasihhu bitarkiha. Apa maknanya ini? Mewajibkan baca Al-Fatihah, tidak memfardukan. Maknanya anna sholata tasihhu, bahwa sesungguhnya sholat itu sah bitarkiha, dengan tidak membaca Al-Fatihah. Itu menurut Hanafi. Misalnya ada orang sholat tidak baca Al-Fatihah, sah. Tapi dosa karena tidak baca Al-Fatihah. Sholatnya sah. Ya, pandangannya begitu ya, Masya Allah. Ma'al karohati tahrimiyah, hanya disertai makruh litahrim. Makruh mendekati haram, berujung pada dosa. Ada orang salat ya sendiri atau imam, menurut pandangan Hanafi itu tidak baca Al-Fatihah, tapi baca Quran, ada ayatnya ya, pokok ada Qurannya. Itu sholatnya sah, tapi berdosa. Karena tidak ada Al-Fatihahnya. Ini berarti baca Al-Fatihahnya itu wajib, tidak fardu atau tidak rukun. Ini ya. Karena yang menentukan baca Al-Fatihah itu tidak ada dalil di dalam Al-Quran. Yang menentukan baca Al-Fatihah itu didasari dalil hadis. Hadis ahad itu tidak boleh mengalahkan dalil qot'i Quran. Ini alasannya. Karena dasar di dalam Islam itu nomor 1 Quran, nomor 2 hadis. Di Quran itu Allah cuma menyatakan, bacalah yang kamu mudah, yang kamu bisa dari Quran. Pokok sholat ada Qurannya, sah. Umpama belum bisa Al-Fatihah, ya baca yang 1-2 ayat bisa, sah. Ya sambil belajar Al-Fatihahnya. Sudah Al-Fatihahnya bisa terus tidak dibaca, sah, tapi dosa. Ini ya, ini pandangan Hanafi. Karena yang menyuruh baca Al-Fatihah itu hadis. Itu bunyinya kan gini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ada dalil begitu ya. Tidak sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadis. Sedangkan di Quran tidak menyuruh Allah bacalah Al-Fatihah, tidak ada. Di Quran surat apa, ayat berapa, tidak ada. Pokoknya ada Qurannya itu sudah sah. Hadirin para jamaah, ini komentar pandangan dari madhab Hanafi. Termasuk bismillahnya tadi tidak merupakan ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ya, makanya ya masih tidak moco ya bismillah ya sah. Ini pandangannya ya. Yang keempat dalilnya yaitu yang ketiga ya. Yang ketiga, ja'a fil hadisil musi'i salatahul mutaqaddam.
diterangkan hadis tentang orang yang sholatnya dianggap rusak oleh Rasulullah, batal. Ada orang sholat, Rasulullah selalu mengatakan, kamu belum sholat, atau kamu tidak sholat. Terus diulangi lagi oleh orang. Diperhatikan oleh Rasulullah, kok sama? Rasul mengatakan, innaka lam tusolli, kamu tidak sholat. Terus diulang lagi oleh orang itu, kok pancet? Rasul mengatakan, kamu tidak sholat. Sampai 3 kali. Rasul mengatakan, kamu tidak sholat, kamu tidak sholat. Akhirnya Rasulullah memberikan pengajaran. Bagaimana Rasul dengan bersabda, idza kumta ila sholat fa asbigil wudu. Kalau kamu sholat, sempurnakan wudukmu. Di sini menunjukkan wudhu itu syarat sah ya dari sholat. Sebelum sholat, wudhu yang bener. Terus, summastaqbilil qiblah fakabbir. Kalau sudah wudhu bagus, sempurna, benar, menghadap kiblat. Cari kiblat arahnya. Menghadaplah kepada kiblat. Ini Rasulullah membenahi orang yang tadi sholat dikatakan tidak sholat, tidak sholat, tidak sholat. Kamu hadapkan ke kiblat, fakabbir, dan bertakbirlah. Yang ngadep kiblat langsung Allahu Akbar. Sudah takbir, kata Rasulullah, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang kamu bisa dari Quran. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Di sini Nabi tidak menentukan Al-Fatihah. Ya, coba ini Masya Allah. Kalau umpama harus Al-Fatihah, Rasul mengatakan, sudah takbir, bacalah Al-Fatihah. Ya. Tapi Rasul ini, bacalah kamu yang bisa dari Quran. Seperti dalam surat Al-Muzammil itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, coba. Jadi melihat hadis ini, itu kan membenahi cara orang yang sholat dianggap kamu tidak sholat, kamu tidak sholat. Begitu diajari oleh Rasul, gini sholat itu. Pertama, wudhu yang bagus, yang benar, ngadep kiblat, takbir, baca apa yang kamu bisa dari Quran. Inna ataina, yes, oh iso kan. Inna ataina. Itu sudah menunjukkan keabsahan sholatnya. Ini ya, ini Rasulullah SAW dalam hadis dasar yang ketiga ini. Andaikan harus Al-Fatihah, mesti Rasulullah baca Al-Fatihah, baru ayat, ngono kan? Enggak, Masya Allah. Rasul gak ngomong ngono. Fal wajib huwa mutlaqul qiraah. Melihat dasar ini, hadis ini, maka yang wajib itu yaitu secara mutlak bacaan Quran. Kama dalal Qur'anu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah dalam Quran itu sendiri. Enggak menunjukkan khusus baca ini, enggak. Saisomu. Walau kanatil qiraatul Fatihah fardhon aw ruknan la'alimahu iyaha. Andai kata bacaan Al-Fatihah itu jadi fardu atau rukun di dalam sholat, pasti Rasulullah mengajarkan kepada orang ini Al-Fatihah itu. Surat takbir, bacalah Al-Fatihah. Tapi Rasulullah enggak. Bacalah yang kamu bisa dari Quran. Ini menunjukkan menurut pandangan dalil ini ya. Ini dijadikan dasar dalilnya ya, bahwa rukun di dalam sholat yang ketiga itu baca Quran, bukan baca Al-Fatihah. Ini ya, Masya Allah, ini caranya ya ulama-ulama itu, Masya Allah. Pokok ada ayat Qurannya, ya. Jadi umpama ada orang sholat tidak pakai Al-Fatihah, sasotna sah, sah menurut Hanafi.
Terus Al-Fatihah ini apa? Al-Fatihah itu wajib bagi yang bisa. Wajib, bukan rukun. Nek kate ndak diwaca dosa ngono tok. Salatnya sah ngono. Oh, ini ya. Kemudian dalil yang keempat. Amma hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Adapun hadis yang mengatakan, ini hadis ini ya. Ini tidak salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Alladzi rawahul a'immatus sittah. Hadis ini diriwayatkan oleh 6 perawi hadis. 6 perawi hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. 6 ini yang dikenal ini. Itu imam 6 perawi hadis. An Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit. Fa mahmulun ala nafsil fadilah, itu terkandung isi itu menunjukkan apa? Ala nafsil fadilah, hanya menunjukkan ketidak ada keutamaannya, bukan ketidakadasannya. Enggak. Jadi kalau ada orang sholat tidak baca Al-Fatihah, itu tidak utama, bukan tidak sah. Gini ya. Jadi la nafsus sihah. Jadi bukan menafikan kesohihannya, tapi menafikan keutamaannya. Ini pandangan Hanafiyah. Kenapa? Karena dasarnya hadis. Tidak boleh mengalahkan Quran. Allah saja dalam Quran menyuruh, bacalah yang kamu mudah dari Quran. Ngono kok. Oh, ya, itu loh. Masya Allah. Pokok ono ayat Quran sak piro diasa salatnya ngono. Ini. Tidak menunjuk Al-Fatihah. Jadi hadis ini merupakan dasar kedua setelah Al-Quran. Tidak boleh mengkanter Quran. Ngono. Ini pandangannya ya. Jadi hadis itu menunjukkan apa? Bukan menunjukkan tidak sah sholatnya, tidak utama, tidak mendapatkan keutamaan. Orang sholat kok tidak baca Al-Fatihah? Kehadisin seperti ini gambarannya. Dalam hadis yang lain ada dituturkan gini, la sholata di jaril masjid illa fil masjid. Coba lihat ya ini ya. Kalau tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya. Tidak sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Itu sama dengan hadis ini. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sholat orang yang jadi tetangga masjid kecuali di masjid. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang tua, pokok tonggone masjid, sholatnya di rumah, gak sholat. Ini dalil seperti ini. Itu tidak berarti menunjukkan tidak sah, tapi tidak utama. Ada orang dekat masjid, sholatnya kok di rumah. Itu sholatnya sah, tapi tidak mendapat keutamaan. Ini bandingannya seperti ini. Siapa yang sholat tidak di masjid? Ibu-ibu mungkin kan? Mak jarang ini sholat subuh saja jarang ibu-ibu ke masjid ini. Mana jarang ya kan? Loh kok iso ibu-ibu kok gak sholat nang masjid? Berarti gak salah. Enggak, bukan tidak sah begitu, tidak utama. Atau ada orang ya, bapak-bapak misalnya ya, dekat masjid, sholatnya gak nang masjid. Ini ditangkap, bukan tidak sah sholatnya, tidak utama. Sah sholatnya? Sah. Kalau begitu sama dengan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak utama orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Sah, sah. Ini bandingannya. Mengambil dasar seperti ini. Ini pandangan madhab Hanafi. Berkenaan dengan rukun sholat yang ketiga. Ya,
menurut Hanafi membaca Quran, tidak membaca Al-Fatihah. Ya ini. Tapi jangan diponis dulu terus, "Oh, Hanafi." Iya, Hanafi begini memang ngono ya. Tapi nanti ada pendapat yang lain. Ya. Sekarang masih di Hanafi. Hadirin dimuliakan Allah, nanti pendapat jumhur ruknul qiraatil wajibah fi shalah wal Fatihah. Ini bahwa rukun bacaan Quran yang wajib di dalam sholat itu ialah Al-Fatihah. Itu pendapat jumhur selain Hanafi. Berarti kalau 4 madhab ini Hanafi, 3 ini harus baca Al-Fatihah. Tapi Hanafi komentarnya seperti itu dengan menggunakan dasar-dasar. Tadi ada 4 dalil. Kita kadang-kadang ini pinter-pinter orang-orang ulama-ulama itu. Cara berpandangan dengan menggunakan dalilnya ini. Tak. Hadirin yang dimuliakan Allah, baik karena sudah mendekati tuluk, kita buka pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti ini, sekarang ada judul ini. Bagaimana makmum membaca Quran? Makmum ya. Masih di pandangan Hanafi ya. Ini kita Hanafi dulu kan. Nanti berikutnya. Ammal muqtadi fala qira'atan alaihi 'indal Hanafi. Adapun makmum itu orang yang berjamaah di belakang ya. Ini kalau yang di depan namanya imam ya. Yang di depan satu sendirian itu imam. Kalau yang di belakangnya itu di depan tapi sop pertama itu ya makmum. Ada lagi sop yang kedua itu ya. Yang sendirian itu imam. Makmum itu di belakangnya imam. Menurut Hanafi, makmum itu tidak ada kewajiban membaca Al-Quran. Tak ada kewajiban makmum itu. Ya. Hatta Al-Fatihah. Ya. Sampai Al-Fatihah itu tidak wajib. Sehingga fala qira'atan alaihi indal Hanafi. Ya, makmum itu tidak ada bacaan. Bacaan surat, ayat, Al-Fatihah. Wong makmum kok ngono. Apa dasar dalilnya? Dasar dalilnya ada 3. 1, Al-Quran sendiri. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 204 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Wa ansitu, diamlah. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, kapan dibacakan Quran ini? Menurut Imam Ahmad, ajma'an nas ala anna hadil ayat fi shalah. Semua orang Islam tahu secara ijma' bahwa perintah di Quran ayat ini itu di dalam sholat, pasti. Di dalam sholat siapa yang bacakan? Imamnya. Maka semuanya itu, kalau imamnya baca Quran, itu dengar dan diam. Dengar dan diam. Ada tuntutan 2. Fastami'u wa ansitu. Ya. Dengar dan diam. Disuruh Allah gitu. Berarti kalau mendengarkan dan diam tidak mau coblas. Ya, makmum itu tidak mau coblas, sing ngrungokno ae. Ngono. Ya, mbok maca Al-Fatihah, mbok maca surat tidak oleh karena disuruh oleh Allah, dengarkanlah dan diam. Ini dalilnya, Masya Allah. 1. Yang kedua, dalilnya hadis. Yang ketiga, dalilnya pakai kias. Tapi waktunya habis, insya Allah kita teruskan kajian ini berikutnya. Ini kita diajari cara berpikir ya, fakih tungun. Walaupun ada pandangan seperti ini. Nah, nanti pandangan yang lain kita juga jangan mengabaikannya, ya kan? Ini diawali dengan pendapatnya madhab Hanafi. Itu cara berpikirnya. Yang jelas
bahwa sholat itu harus ada bacaan Qur'annya. Ya, itu jadi rukun. Sedangkan menentukan apakah Al-Fatihah, itu timbul pendapat. Oh. Kita buka pertanyaan-pertanyaan, silakan. Silakan pertanyaan dibuka. Ayo, silakan. Paling bingung sih an. Wah, iki bendino kok maca. Ayo monggo, nggih. Apa itu? Tangan bersedekap itu menurut empat mazhab gimana? Baik. Ikut ya sebaik ya, Masya Allah. Hadirin para jamaah, itu nanti dibahas di sunnah-sunnah sholat. Ini sekarang masih rukun-rukun. Ya. Kemarin sudah diketengahkan dari diantara rukun sholat itu adalah baca takbir. Namanya takbiratul ihram. Setelahnya Allahu Akbar, kemana tangan ini? Itu sunnah. Ya. Rukun tidak ada menentukan. Ya. Nah, nanti dibahas di sunnah-sunnah. Tapi sudah ada pertanyaan. Ini saya jawab bocorannya ya. Bocorannya nanti lengkapnya dibahas tersendiri. Bagaimana menempatkan tangan ketika sholat. Sekali lagi, hukumnya apa? Sunnah, bukan rukun. Maka 4 madhab bicara. 1, nih kalau dari urutannya yang tua ya, Hanafi. Hanafi itu tahtas surah, ya, di bawah pusar. Allahu Akbar, ini pusar udel, di bawahnya. Itu Hanafi. Maliki yursilul yadail, tidak bersedekap. Yursilul, melepas 2 tangannya ini. Jadi sholat itu, sholat apa saja ya, yang fardu, yang sunnah menurut Maliku tidak ada sedekap, itu tidak ada. Itu Maliki. Ini, ya. Dilepas 2 tangan. Allahu Akbar. Di masjid-masjid di Indonesia ini tidak melihat kita, ya. Tapi kalau di Masjidil Haram, Medina, bisa kita melihat orang Allahu Akbar. Kalau musim haji, sini dak ono kabeh ya. Endi? Ayo ge ngono. Tapi nek liyane niru Maliki akeh. Ya. Mangane salat itu campuran. Gak iso 100% satu madhab. Dak ono. Ya coba ya contohnya. Ini. Kalau Maliki itu mendahulukan tangan, kedua tangan menjelang sujud. Allah. Kalau bangun mendahulukan tangan lutut ini. Tapi kalau takbir enggak ada locornya ini, sedekah, tidak Maliki ini takbir. Ya. Kau kesatuan campuran semua. Ada enggak orang Indonesia yang katanya menghadapi sholat ini? Ada. Ya? Ini loh kalau sejebak. Oh, banyak aku ada. Iya kan? Kalau bangun ini di sini, orang enggak? Ini orang. Repot.
ini tadi kan, kalau Hanafi tahta surah di bawah pusat, Maliki yursilul yadai, Maliki. Terus Syafi'i bainal sadri wasurah, antara dada dan pusat tengah, itu Syafi'i. Makanya umum ya di Indonesia ini kan, sebagian belok kiri itu Syafi'i, sebagian di tengah gini. Terus Hambali sama dengan Hanafi, tahta surah. Allahu Akbar. Ini cara sedekahnya 4 mazhab bicara. Untung ini bukan rukun, ini sunnah. Ini sah sholat ngono ayo. Sekarang nanti dalil yang kuat bagaimana dalam hadis? Nanti dibicarakan di bab sunnah-sunnah ini bocorannya, ya kan? Ini karena pertanyaan muncul. Yes, apa lagi? bingung Pak dosen jangan takon. Cek akeh ini. Iya, pancen ngene iki dibahas seluruh yang ada di dunia ini salat. Kon. Semua ini salat ini pasti sudah ada di sini semua, Pak. Pasti sudah ada di sini. Macamnya orang salat ini. Ustaz, delok. Cuma kadang nggak ngerti orang itu. Kon niku melok sok gak ero deh, ya kan? Karena nggak dibedah. Ini madhab ini gak ngerti dia itu. Semua punya dalil. Coba seperti Hanafi tadi yo. Bismillah nggak dibaca. Dalilnya ono kan, ya kan? Loh, jangan dikira. Engko nek gak ngerti ngene, salat dasar apa udah ono bismillah lho ngene iki sing garai. Goblok kon niku panjenengan. Gak gelem ngaji. Ngono iku lho garai. Ya ngaji kok dhisik. Ngono. Nggih, ngono nggih. Ini nek ngaji gak teko. Ini penting-penting ibadah iki. Cuma aduh. Ilmune gak ono kadang ya. Norok buntek. Ngono nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yughfi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.